Selamat datang di Mipo. Wah, Mipo kali ini kemarin kita udah sempat bahas close friend. Ya, sebagai start yang awal gitu kan atau Ya. permulaan juga. Tentu kita emang lebih general, belum tentu semuanya bakal in ke obrolan tersebut. Tapi, untuk saat ini Mhm. kita coba spesifikkan ke hal-hal yang generalnya itu masih tidak jauh-jauh dengan pembahasan kita pada umumnya, yaitu adalah pembahasan soal dunia game, e-sports, dan juga dunia digital. Nah, kemarin itu kita udah sempat bahas soal sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan yang sebenarnya sering lewat di kuping kita, tapi kita seolah peduli atau tidak peduli. Kayak gua ambil contoh, kira-kira orang tua zaman sekarang masih peduli nggak ya Mas Ger ya? Kalau Mhm. seandainya anaknya itu yang memegang device HP, ya kita kan tahu ya itu device HP kan bisa Iya. dengan macam-macam fungsinya. Ada yang bermain game, Iya. browsing, nonton Mhm. film, Disney Plus, Netflix and chill, itu menjadi salah satu fasilitas Iya. dari device tersebut, baik HP Heeh. atau apapun itu. Mhm. Nah, tapi apakah semua orang tua yang memberikan hal tersebut kepada anaknya memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak ini? Oke. Iya kan? Karena nggak semua orang tua, ya gue tahu ada kesibukan masing-masing orang tua. Tapi kira-kira apa ya respon si orang tua? Kalau si orang tuanya ini melihat anaknya dan tahu anaknya kalau ternyata anaknya setiap nonton Nimo TV atau live stream di YouTube komennya komen-komen Wow, rasis, sarkas, satir dan menyerang satu komunitas atau figur satu tertentu. figur tertentu. Benar? Gimana Mas kira-kira Mas? Nih, kita bagi menjadi 2 tahap nih, Be. Mhm. Pra dan saat. Jadi ada namanya pra pandemi dan saat pandemi. Oh, oke. Nah, kita sudah bergeser nih, Be, gaya hidup segala macam semuanya. Gara-gara si monyet corona ini, boleh bilang monyet kan? Nggak masalah, Nggak apa-apa lah ya, it's nggak okay lah ya. masalah. Oh, saya Si kasar sekali di corona sini. si corona monyet ini emang bikin semua itu gaya hidup bergeser, Be, dari yang kita biasa menghabiskan waktu di luar rumah apa segala macam, jadi semuanya di dalam rumah ataupun di tempat tertentu yang kita kalau bisa sendirian ataupun sama keluarga aja nggak rame-rame gitu kan. Nah, Mhm. termasuk penggunaan smartphone ataupun device nih, Be. Kalau gue lihat nih ya trennya pada saat pra pandemi atau sebelum pandemi, kayaknya orang tua ini sama kayak yang lu bilang, ada yang ngontrol, ada yang enggak. Ya kan, ada yang ngontrol, ada yang enggak. Tapi batasannya udah kelihatan nih. Orang-orang tua yang ngontrol anaknya penggunaan device-nya ini juga mungkin selama ini karena gini, mereka sibuk sama pekerjaan masing-masing Hmm. dan mungkin pekerjaannya ini tidak terlalu berbasis dengan teknologi. Ngerti Oh, nggak maksud gue? iya Ya iya kan? iya. Kayak contoh gue nggak tahu nih ini contoh aja ya kayak mungkin kerja di bank Hmm. atau kerja di badan pemerintahan atau bidang-bidang usaha yang sepenuhnya tidak bergantung sepenuhnya dengan eh, penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari. Nah, orang-orang seperti itu mungkin aja tidak terlalu menggunakan parental control atau parental guidance di dalam alat elektronik yang dikasihkan ke anaknya, ya kan? Pun demikian ada juga orang-orang tua yang melek teknologi lebih baik yang sudah menggunakan beragam fitur di smartphone ataupun di device-nya itu. Jadi untuk kontrolnya ke anak itu lebih mudah gitu kan. Nah, Oke. itu pra pandemi. Saat pandemi, Saat semua pandemi. pekerjaan harus menggunakan teknologi mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa. Kita udah kena yang namanya WFH otomatis kita harus ya mau nggak mau harus menggunakan smartphone, menggunakan laptop, apalagi untuk apa ya Meeting, Zoom. bidang ya itu termasuk kayak bidang usaha yang non esensial ya kita harus di rumah gitu kan. Dan mau nggak mau kita harus menggunakan alat-alat elektronik ataupun device-device yang selama ini mungkin hanya kita gunakan untuk kebutuhan tersier, naik pangkat nih jadi sekunder meskipun belum primer. Kayak gitu. Nah, di situ kalau gue ngelihat nih ya trennya orang-orang tua zaman sekarang lebih ke belajar lagi cara-cara mengoptimalkan device-nya, Be. Mereka ikut kayak semodel kelas tekno lah, seminar singkat lah, atau kelas singkat, kelas online tentang bagaimana cara mengutilize atau mengoptimalkan penggunaan alat-alat elektronik ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan gua sangat yakin sebelum adanya pandemi ini masih ada orang-orang yang tidak mengenal bagaimana cara mengoperasikan Zoom, bagaimana cara mengoperasikan Google Meet, bagaimana cara meeting online itu gimana. Paling Oh. mereka mentoknya di apa? WhatsApp call, Hmm. WhatsApp video call, kayak gitu, Be. Nah, Makanya sekarang nggak kaget juga hmm, tuh Mas denger berita kalau nggak salah penerimaan PNS di mana gitu. 61% yang diterima ternyata nggak bisa mengoperasikan komputer loh.
Oh, bukan PNS, itu Kades. Oh, Kades. 61% kepala desa di daerah mana gitu di Jawa tidak bisa menggunakan komputer. Dan itu Wow. udah langsung di pat gitu. Karena apa? Wow. Ya itu tadi, lama-lama kita akan tahu mana-mana orang yang selama ini memang menggunakan teknologi secara tepat guna dan efisien serta efektif, mana yang cuma mengada-ngada doang. Kayak gitu. Dan mau nggak mau orang tua yang sekarang di rumah dipaksa untuk bersama-sama anaknya. Karena apa? Anaknya nggak sekolah dong keluar, anaknya sekolah online di rumah. Bapak ibunya juga di rumah. Yang mungkin bapaknya selama ini ngerasain cuman berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam nggak ketemu anak, sekarang harus ngadepin anak tiap hari, tiap menit dia harus ngeliat anaknya. Pasti mereka pikirannya kayak gini, kayak awalnya kayak wah alhamdulillah nih gue dapat banyak waktu untuk bermain sama anak, untuk sama keluarga gitu kan. Tapi lama-lama orang tua yang dalam artian ini menurut gue ya, in my humble opinion, orang tua yang kurang bijak, mereka akan menggunakan device ataupun alat elektronik untuk mengalihkan perhatian anaknya agar dia bisa kerja dan tidak terganggu oleh aktivitas anaknya. Makanya anak-anak kecil dikasih HP kayak gitu. Entah buat nonton, entah buat main, entah buat apa gitu kan. Seperti itu. Iya, tapi entah dari mana ya culture ini muncul, dan gue juga nggak tahu sih Mas. Maksudnya di Instagram, di YouTube, di kolom komentar live stream manapun, di Nimo juga salah satunya, itu kayak banyak banget orang-orang yang gue yakin banget mereka itu sebenarnya belum legal secara hukum gitu loh. Umurnya gue yakin masih belum 17 tahun. Karena nggak mungkin Mas kalau udah 17 tahun dia komen dengan rasisme, dengan menyerang, ofensif, hanya untuk membuat si streamer atau yang di kolom komentar itu ribut gitu loh. Kalau gue ngeliat sih seperti ini, Be. Fenomena-fenomena itu juga tidak terlepas dari tidak adanya kontrol, tidak adanya peraturan untuk orang-orang yang boleh membeli smartphone. Kalau kita gunakan seperti itu ya, kayak gini. Di Indonesia semua orang bisa beli smartphone, dan smartphone itu kayak kacang goreng gitu. Jadi ya bener-bener semua orang bisa pegang, semua orang bisa akses, semua orang bisa punya gitu kan. Coba kalau umpamanya contoh aja sih. Sekarang kan pembatasannya baru sampai ke nomor SIM card. SIM card iya. SIM card kan. Nah, kalau lu macam-macam SIM card lu kelacak. Benar. Misalnya kan ada nomor email apa segala, pokoknya Ada SIM kartu card keluarga juga lah. Nah, ada masukin kartu keluarga kan. Jadi misalnya orang itu sekarang kepolisian atau badan cyber nangkap orang berdasarkan nomor telepon itu bisa. Nah, yang masih belum bisa adalah orang-orang yang bersembunyi di balik akun-akun anonim. Kayak gitu. Yang tidak jelas ini siapa, dari mana, identitasnya gimana. Dan gue juga nggak yakin nih platform-platform yang umpamanya nih contoh nih kayak KB diserang sama salah satu viewers, ya kan. Terus KB ngerasa kayak, wah ini si A nih komennya gini amat nih, ya kan. KB screenshot, terus KB lapor ke platform tertentu. Nah, si platform itu bisa nggak ngasih data-data kayak nama atau email atau apa gitu. Kita nggak tahu kan, karena memang kita belum pernah tahu hal seperti itu. Nah, dari nama dan email kita bisa lacak. Kayak gitu. Selama ini kan mungkin yang bisa melakukan hal itu hanya di Instagram. Oh iya. Ya kan? Karena Instagram bisa dicek gitu kan. Kayak beberapa kasus pesohor ataupun public figure di Indonesia pernah kasus seperti itu. Kayak terakhir paling baru Ayah Rojak, bapaknya Ayu Ting Ting, sampai nyari ke rumah orang yang ngebully si cucunya dia atau anaknya Ayu Ting Ting gitu kan. Nah kayak gitu. Nah tapi gimana kalau kayak umpamanya contoh nih di Mobile Legends, di PUBG Mobile, ataupun di Nimo, ataupun di mana, platform-platform yang istilahnya di sini mungkin masih bisa menggunakan akun-akun anonim gitu loh. Nah itu kan sedikit agak kurang gitu kan pengawasannya gitu kan. Nah tapi sekali lagi yang namanya platform itu kan ya kita nggak bisa nyalain platformnya juga. Karena apa? Semua orang bisa pegang handphone, Be. Bocil-bocil SD aja sekarang pegangannya handphone, ya kan? Iya, Apakah mereka sudah bisa berpikir ketika mereka ngehujat orang di dunia maya, tidak ada ambon-ambon yang bakal datang ke rumahnya untuk mencari dia gitu. ampun. Ya kan? Bener sih. Tapi apa nggak mikir gitu waktu maki-maki orang udah. Terus waduh, kalau kita orang dewasa kayak abis ngomong gitu kayak
Waduh, ntar gue dikirimin preman, waduh gue ntar dikirimin ini nih. Tapi kalau anak kecil ya nggak mikir, los aja udah. Iya ya. Tapi kalau misalkan Kayak gitu. case-nya kayak gitu gimana tuh Mas? Apakah perlu yang dinamakan pengawasan orang tua terhadap anak yang memang memegang device? Karena kan kita nggak tahu nih anaknya ngapain aja nih kan, Mhm, ngetik-ngetik atau segala macam. Kan biasanya ya udah kita taunya anak kita anteng, anak kita nggak mhm, ganggu aktivitas kita gitu mhm. kan. Orang-orang parenting yang sekarang itu habis itu oh ya udah tinggalin aja kalau gitu ya kan. Banyak hal yang lebih penting gitu loh, misalkan kayak gitu. Sebenarnya bisa, ada fitur, HP gue Android mana ya? Bentar gue Oh, contohin. apa nih? Jadi kayak di Android itu, oh di Justin, oh ini ada. Jadi di Android itu ada fitur yang lo bisa membatasi penggunaan smartphone lo kayak apa sih namanya itu kayak kids, semacam kids mode gitu loh. Atau pokoknya di Android itu bisa, kalau iPhone gue belum tahu ya. Di Android itu bisa orang tua memasang semacam proteksi. Jadi si anak itu bisa download aplikasi apa aja, ya kan? Atau sampai berapa lama dia menggunakan smartphone itu. Itu bisa di Android, cuma gue belum tahu cara untuk mengutilize-nya gitu. Kayak Soalnya gitu. setahu gue ya kalau misalkan anak kecil atau anaknya di bawah Mhm, umur bisa mhm, untuk ngedownload beberapa ya kayak aplikasi yang sebenarnya nggak sesuai iya, sama umurnya. Let's say harusnya yang mhm, minimal yang bisa download umurnya 12 atau 13 tahun. Ya betul. Mobile Legends lah kita ambil contoh. Mobile Legends itu Mhm, 13 tahun setahu gue. Tapi kenapa ya, ada anak yang masih berumur 10 tahun dan masih bisa ngedownload gamenya? Itu kan berarti ada identitas di email yang dipalsukan dong. iya betul. Lah, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang pro player yang berusia di bawah 10 tahun ataupun berusia di bawah 15 tahun juga masih banyak kok. Dalam artian mereka oke-oke aja gitu loh, memainkan game ini, padahal game ini tuh ada batasan umurnya, ada PG-nya gitu, kayak parental guidance, jadi harus harus ada pengawasan orang tua gitu kan, kayak gitu. Dan itu nggak bisa terus kita lepas tangan. Dan Hmm. ya tapi ya gitu, pengawasannya dari mana, kita nggak bisa ngandelin emang orang istilahnya gini, orang tua bakal bisa ngawasin kegiatan anaknya 24 jam gitu di smartphone ngapain aja, kayak gitu. Ya Jadi berat memang juga ya. dari awal sudah harus dibatasin. Dan si smartphone itu kalau dipegang sama anak di bawah umur sudah harus ada kayak pembatasannya. Wah, itu tuh. Tapi pinter juga berarti anak-anak sekarang ya. Betul, Apa ya? Mempalsukan umur gitu loh agar akses-akses yang kayak 17 tahun. Let's say kita ambil contoh Twitter, sekarang di mhm. Android atau di iPhone atau di Apple Store itu tuh ternyata baru bisa di-download atau bisa diakses untuk orang-orang yang udah 17 tahun, Mas. Nah, Kayak gitu. Jadi kayak gitu. ini merupakan sebuah apa ya? Sebuah hal yang bagus gak bagus sih. Ya, tapi kan ya di bawah 17 tahun main Twitter gitu yang seperti itu. Jadi Secara tidak langsung Twitter mungkin akan apa ya, mengurangi basis masanya lah. hmm. Dia beresiko kekurangan pengguna ataupun user di bawah usia 17 tahun. Tapi di sisi lain, ya dia meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran yang bakal tercipta dari user-user yang berusia di bawah 17 tahun, yang dalam artian mungkin belum sebijak yang di atas 17 tahun, kayak gitu. Hmm, oke. Kalau begitu mungkin kita bisa tinggal ambil kesimpulan nih Mas. Jadi Mhm, kesimpulannya kira-kira kalau dari Mas Ger yang harus dipantau itu mhm, orang tuanya mantau anak kecilnya atau mungkin dari aplikasi beberapa aplikasi lah lebih tepatnya yang umurnya itu kayak tadi mhm, mhm, PG-nya parental mhm, parental guiding-nya itu yang mhm. ditingkatkan atau apa nih kira-kira Mas? Sebenarnya gini, gampang sih, kalau kita ngandelin ke regulasi, itu bakal susah, Be. Kita mau Oke. berharap dari kita sudah ber kita kita berharap dari regulasi masih bisa dicurangin kan, kayak masukin umur lah, apa segala macam gitu kan. Ya kita sekarang berharap pada orang tua ini untuk sedikit lebih perhatian kepada anaknya. Mumpung lagi kondisi pandemi seperti ini, waktu untuk belajar lebih banyak, jadi mereka bisa tahu, oh caranya untuk bisa membatasi penggunaan smartphone secara otomatis tanpa gua harus ngecek gimana caranya itu ada. Kayak contoh nih, smartphone Android sekarang bisa kayak tadi yang gue bilang kan, Android sekarang bisa dibatasin. Si anak cuma bisa screen time berapa lama. Pokoknya contoh nih 3 jam Hmm. maksimal sehari, mati sendiri. Udah. Oh, sampai segitunya ya. Atau yes, atau eh di password. Jadi kan ada tuh kalau kita mau download aplikasi, ya kan, di Play Store, itu kan bisa diaktifin pakai password atau enggak. Hmm. Dan yang tahu cuma orang tuanya doang. Ngerti, 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 ngerti.
Atau lebih ekstrimnya sekalian digunakan kids mode. Jadi memang benar-benar hanya untuk anak kecil yang memang tidak bisa digunakan untuk adult things gitulah. Ya, ya, Jadi ya, kayak ya, ya, ya. mau sekalian ekstrim ya udah itu. Kamu di bawah umur ya udah Bapak gunakan smartphone ini sesuai dengan umurmu. Oh, itu dari Mas Gary ya. Kalau dari gua, mungkin untuk orang tua yang nanti akan memiliki anak, tolong kalau misalkan anaknya baru lahir dibikinin email langsung. Jadi nanti anaknya bakal menggunakan email tersebut sesuai dengan Iya, umurnya. Lalu betul. yang paling penting juga adalah untuk anak-anak kecil yang mungkin udah punya email sendiri, udah bisa berkomentar, berchat dan segala macam di sosial media, hati-hati. Jangan sampai nanti orang tua kamu kaget kalau misalkan ada tukang bakso di depan rumah kamu, karena Nah, kamu melakukan hal-hal yang nantinya akan memicu pertikaian dan juga keributan salah satunya, sampai-sampai kamu harus disamperin oleh pihak tertentu yang tidak terima oleh komentar kamu. ada sebuah apa ya, bukan peribahasa sih, kayak istilahnya ungkapan lah dalam bahasa Jawa. Anak polah, bapak keprada. Artinya adalah yang bertingkah pola aneh-aneh adalah anaknya. Yang ngurusin segala macam yang ribet-ribet itu bapaknya. Oh. Ya istilahnya gini lah, kalau lo masih sayang sama orang tua lo, kalau lo masih sayang sama, ya oke, kalau namanya bang saya white team gimana dong? Atau YT piatu gimana dong? Ya kamu harus tahu sama walimu, entah itu Pak De Budemu atau siapa, atau orang-orang yang lebih tua yang saat ini masih ngawasin kamu, dalam artian kamu masih di bawah umur ya. Itu kamu harus tahu dong, harus perhatiin juga kalau saya melakukan hal-hal yang tidak semestinya, orang-orang ngasih taunya bukan ke saya doang, ke orang yang lebih tua ataupun ke orang tua saya atau ke wali saya yang nanti akan nanganin kayak gitu. Sekarang nggak cuman gini kasusnya ya. Kalau umpamanya contoh, tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Contoh nih, kalian ngata-ngatain orang di sosial media, disamper atau apalah pihak berwajib segala macam, tapi kelar damai. Ya udah, tidak ada collateral damage lah yang ditimbulkan. Tanda tangan di atas materai, selesai, minta maaf, beres, akur. Anaknya mungkin dikasih tahu atau di grounded sebulan 2 bulan. Kalau sampai kasusnya seperti itu, enak dong penyelesaiannya. Iya, damai. Tapi kalau sampai kejadian kasus seperti yang sudah-sudah, si anak bisa ngejebol kartu kredit bapaknya lewat HP, atau si anaknya jajan virtual lewat HP, ya kan, tiba-tiba tagihan kartu kredit bapaknya membengkak, atau hal-hal yang misalnya tiba-tiba anak tuh bisa nge-breach atau breaching sesuatu yang seharusnya dalam pengawasan ketat orang tua, itu kan lebih malas lagi. Bang mana mau tahu, lalu tagihan lo ya 10 juta, ya 10 juta lo bayar. Tapi ya pakai anak saya, bodoh amat. Emang bang mau tahu? Tidak. Ada gitu kasus bapak-bapak kebobolan kartu kreditnya karena anaknya belanja di handphone, terus banknya melakukan oke, nggak apa-apa pak, nggak usah dibayar ya, ini kan anak bapak yang berbuat, jadi kita akan melakukan pengampunan. Nggak ada bos. Apalagi Kalau ada ada kayak bunganya. gitu, nah kalau sampai kejadian kayak gitu nih, Nisa Sabian bisa duet bareng Metallica, bikin album religi. Metallica. Oke, kalau begitu kita tunggu duetnya Nela Karisma juga ya kan sama Bullet for My Valentine. Dan sekian untuk Mipo hari ini di episode kali ini. Thank you banget Mas Ger atas kesempatannya. Gua KB dan Mas Ger mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Mipo selanjutnya. Dadah. Bye bye.